Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Ayu Nafilatun, yang kedua Elsa Wirdayanti, yang ketiga Muhammad Bahar Saputra. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang yang pertama pengertian bisnis yang diperbolehkan, yang kedua kriteria bisnis yang diperbolehkan, yang ketiga ketentuan barang bisnis yang diperbolehkan, yang keempat menjelaskan cara bisnis yang diperbolehkan. Pengertian bisnis yang diperbolehkan. Bisnis dalam Al-Quran dijelaskan melalui kata tijaroh yang mencakup dua makna, yaitu pertama, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dan Allah. Adapun makna kata tijaroh yang kedua adalah perniagaan secara khusus yang berarti perdagangan ataupun jual beli antara manusia. Rasulullah pernah bersabda bahwa perdagangan atau bisnis adalah suatu lahan yang paling banyak mendatangkan keberkahan. Kriteria bisnis yang diperbolehkan. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, tidak melakukan sumpah palsu. Yang ketiga, ramah tamah. Yang keempat, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain. Yang kelima, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah. Yang keenam, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Yang ketujuh, bisnis dilaksanakan bersih dari unsur riba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Ayu Nafilatun. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang ketentuan-ketentuan dari barang bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. Ketentuan yang pertama yaitu harus suci. Maksudnya adalah barang atau benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjualbelikan, tetapi juga tidak sah untuk diperjualbelikan. Nah, contohnya adalah seperti bangkai, nanah, kotoran manusia, daging babi, dan juga lain-lainnya. Baiklah, yang kedua adalah harus memiliki manfaat. Maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan tersebut harus memiliki manfaat dan memberikan mudarat. Dalam kata lain adalah barang tersebut tidak membahayakan atau merugikan manusia sebagai konsumen dan pembelinya. Yang ketiga adalah harus dimiliki oleh penjual. Maksudnya adalah barang itu memang murni real milik dari penjualnya, bukan milik dari orang lain. Tidak sah jual beli kecuali dengan pemilik langsung barang tersebut, kecuali juga orang tersebut menjadi wakil atau wali. Yang dimaksud dengan wali adalah bila benda tersebut dimiliki oleh seorang anak kecil, baik itu yatim ataupun bukan, maka yang berhak melakukan transaksi atas benda milik anak itu adalah walinya. Walinya di sini bisa kita anggap sebagai orang tua ya. Nah, bedanya wali dengan wakil adalah kalau wakil di sini adalah seseorang yang diberikan mandat atau mendapatkan mandat dari pemilik barang tersebut untuk menjualkan barangnya. Yang keempat adalah barang tersebut harus bisa diserahkan. Nah, di sini saya akan berikan contoh saja agar mudah kita pahami. Contohnya yaitu seperti unta yang hilang adalah termasuk akad yang tidak sah karena tidak jelas apakah untanya masih bisa ditemukan atau tidak. Demikian juga dengan burung-burung yang terbang, tidak bisa juga diserahkan baik secara fisik maupun secara hukum. Nah, demikian juga dengan ikan-ikan yang berenang di laut, tidak sah untuk diperjualbelikan, kecuali setelah ditangkap atau bisa dipastikan penyerahannya. Ketentuan yang terakhir atau yang kelima adalah barang tersebut harus diketahui keadaannya. Tidak sah diperjualbelikan suatu barang kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya, baik dari segi kuantitasnya ataupun dari segi kualitasnya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Bahar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Warsa Putra ingin melanjutkan materi dari kelompok 2, yaitu cara bisnis yang diperbolehkan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Rasulullah pernah bersabda bahwa perdagangan bisnis adalah suatu lahan yang paling banyak mendatangkan keberkahan. Dengan demikian, aktivitas perdagangan atau bisnis nampaknya merupakan arena yang paling memberikan keuntungan. Namun harus dipahami bahwa praktek-praktek bisnis yang seharusnya dilakukan setiap manusia menurut ajaran Islam telah ditentukan batasan-batasannya. Islam memberikan kategorisasi bisnis yang diperbolehkan halal dan bisnis yang dilarang haram. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Al-Hadis. Ini artinya aktivitas dagang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Melalui jalan inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Islam menggariskan beberapa adab untuk diamalkan ketika melakukan jual beli. Adab ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan penipuan dalam berdagang. Adab-adab tersebut adalah yang pertama amanah, artinya penjual dan pembeli sama-sama bersikap jujur. Misalnya, penjual tidak boleh mencampur buah-buahan yang lama dengan yang baru dan menjualnya dengan harga yang sama. Demikian juga pembeli harus bersikap jujur jika ada kelebihan pengembalian uang. Yang kedua, ihsan. Yang dimaksud ihsan adalah menjalankan perdagangan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala selain mendapat keuntungan. Yang ketiga, bekerja sama. Penjual dan pembeli hendaklah bermusyawarah sekiranya timbul masalah yang tidak diinginkan. 4. Tekun. Perdagangan hendaklah dilakukan dengan tekun dan bersungguh-sungguh agar berkembang maju. 5. Menjauhi perkara yang haram. Penjual hendaklah menjauhi perkara yang haram selama menjalankan perniagaan. Contohnya menipu dalam timbangan, menjalankan muamalah riba, dan menjual barang yang diharamkan. 6. Melindungi penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli hendaklah saling melindungi hak masing-masing. Contohnya penjual memberikan peluang yang secukupnya kepada pembeli untuk melihat pilihan ketika hendak membeli sesuatu barang. I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.